Hai, kembali lagi ke YouTube channel gue MB18 Junior. Dan hari ini gue tayang lagi, dan hari ini gue akan memberitahukan kalian sebuah mobil yang bisa dipakai untuk bepergian, untuk keluarga, dan bisa dipakai juga untuk ke kantor, dan bisa digunakan juga untuk mengajak pacar jalan-jalan ya. Ya, hari ini gue akan membahas yaitu mobil Toyota Rush GR Sport. Tapi jangan lupa untuk terus mendukung channel video YouTube ini. Don't forget for subscribe, like, comment, and share kepada kalian teman-teman semua yang ada di pelosok, yang ada dimanapun itu dan dimanapun anda berada, untuk terus mensupport my YouTube channel and then my semuanya ya, termasuk Instagram, YouTube Short, dan semuanya. Oke, jangan berlama-lama. Gua akan memberitahukan kepada kalian yaitu kelebihan dan kekurangan daripada Toyota Rush GR Sport. Tapi jadi kalian semuanya juga ada yang misalnya mau beli atau menggunakan daripada yang menyukai Toyota. Kalau yang biasa suka dengan Toyota Rush ya di rumahnya ya, ini gua akan memberitahukan kalian semua, kepada kalian semua juga, Toyota Rush GR Sport ini apa saja kelebihan dan kekurangannya. Langsung saja kita ke penjelasannya ya. Kali ini kita akan membahas yang namanya kekurangan Toyota Rush GR Sport. Mobil tersebut dipasarkan PT Toyota Astra Sport dalam dua pilihan, yaitu tipe E, T, dan dibanderol harganya yaitu 298,6 juta, dan Rush GR Sport MT adalah dibanderol dengan 287,9 juta rupiah. Setelah hadirnya Rush GR Sport, Toyota sekaligus menggantikan produksi versi tertinggi sebelumnya, yaitu yang dipegang oleh Toyota Rush TRD Sportivo. Jadi bisa dibilang ini adalah penggantinya guys. Bicara kelebihan, Toyota Rush GR Sport ini sendiri memiliki tampilan gagah, salah satunya lewat penggunaan New GR Design front dan rear bumper, silver side body molding, GR emblem, dan penggunaan pelek ukuran 17 inci berbahan machining alloy wheel. Sementara interior adanya penambahan logo sablon GR Sport pada headrest depannya, maksud saya, tombol engine pass start button, dan pada display information system. Keunggulan lain dari Toyota Rush GR sudah menyempatkan smart start dan stop engine button dan digital AC display pada konsol tengahnya. Hanya saja nih guys, tampilan head unit Toyota Rush GR Sport berbeda dengan versi sebelumnya. Kenapa? Head unit GR Sport juga dilengkapi dengan infotainment AFX-White, Android, dan Apple CarPlay Take Out, DVD player, elektrik maksudnya, and auto folding mechanism, outside rear mirror, dan new feature in idling stop. Kita sendiri juga mencicipi Toyota Rush. Kita akan juga mengetahui, yaitu sudah menjelaskan dari Toyota Rush Sport selama hampir 1 minggu untuk penggunaan dalam kota guys. Sebagai SUV kelas menengah yang sejajar dengan Mitsubishi Xpander Cross, Honda BR-V, dan Suzuki SL7, secara keseluruhan berkendara menggunakan Toyota Rush GR Sport menyenangkan guys, terutama soal fitur yang terbaru dari efisiensi bahan bakar yang terbilang irit ini. Ternyata Toyota Rush itu sudah GR Sport ini yang kami gunakan, penggunaan bahan bakarnya tembus hingga 10,5 km per liter untuk penggunaan harian. Dalam kondisi lalu lintas juga normal dan stop and go di Jakarta. Meski begitu, bukan berarti tidak ada kekurangan Toyota Rush GR Sport ini guys. Setidaknya dari hasil test drive, kami menemukan kelemahan dari salah satu SUV mobil terlaris di desain ini. Apa saja? Yaitu simak bahasan berikut ini guys. Pertama, tarikannya kurang responsif pastinya. Mesin ini memiliki tenaga puncaknya yaitu 105 HP dan bisa dicapai pada 6000 rpm pada torsi 13,9 kg maksudnya pada 4200 rpm. Dan itu kekurangan Toyota Rush GR Sport. Yang pertama adalah soal tenaga yang kurang responsif pada putaran bawah, yaitu Toyota sendiri menjawab soal tarikan bawah yang kurang responsif ini, katanya, untuk mengejar efisiensi. Jadi tidak heran kalau konfigurasi mesin Toyota Rush itu GR Sport sama dengan yang digunakan Avanza guys. Kodenya 2NR maksudnya, dan VA dengan kapasitas 1496 cc FFDI. Mesin ini memiliki tenaga puncaknya itu 1500 HP yang bisa dicapai pada 6000 rpm pada torsi
13,9 kg pada 4200 rpm. Tenaga ras GR Sport ini lebih kecil dibandingkan kompetitornya Honda BR-V yang memiliki sempuran tenaga maksimal sebesar 120 HP. Dengan output seperti ini, demikian Toyota GR Sport menghasilkan konsumsi bahan bakar sekitar 10,5 km per liter. Sebenarnya tidak irit-irit banget guys, apalagi hasil segitu juga dapat sembari kami mengaktifkan idling sport dan stop engine. Ini merupakan fitur yang bisa dinonaktifkan mesin secara otomatis kalau mobil berhenti beberapa detik aja, jadi bisa semakin hemat BBM. Penyebab lain tarikan di ras GR Sport ini lemah di putaran bawah adalah masih menggunakan penggerak roda belakang. Jadi otomatis bobotnya kuat karena ada tambahan gardan, sementara kompetitornya sudah pakai penggerak roda depan semua. Keduanya adalah suspensi keras. Kekurangan Toyota GR Sport ini berikutnya menurut kita adalah settingannya yang suspensinya yang lumayan keras, terutama saat melewati jalan berlobang guys, atau tidak rata. Meski begitu, suspensi yang agak keras ini membuat ras GR Sport ini jadi asik dan stabil bila diajak berakselerasi di jalan tol, dan kami sudah mencobanya ketika ada ras GR Sport dibejek hingga kecepatan 100 km per jam. Ternyata hasilnya tidak terasa limbung. Pada ground clearance-nya mobilnya terbilang tinggi, itu sampai 220 mm dari bodi ke tanah maksudnya. Lanjut, dari baris ketiga sempit untuk dewasa nih. Baris ketiganya agak sempit untuk dewasa. Dan gue juga sudah pernah mencobanya. Toyota Rush ini memang kalau di tengahnya agak sempit ya guys. Kursi baris ketiga Rush GR Sport ini terasa sempit untuk orang dewasa. Meski kursi baris kedua bisa digeser ke depan, tapi posisi bahu penumpang rasanya kurang bisa meluk sempurna. Mungkin karena sandaran kursinya terasa lebih kecil dibanding baris kedua. Selanjutnya posisi dengkul juga sedikit agak naik, tidak rata seperti baris depan 2 ini, karena pada bagian belakang ada gundukan gardan yang bikin menumpuk belakang sedikit agak tinggi guys. Selanjutnya karena posisi duduk agak naik, headroomnya jadi ngepas banget untuk penumpang dewasa yang memiliki tinggi sekitar 170 cm. Baris ketiga ini seperti agak lebih nyaman digunakan oleh anak-anak ya. Transmisi maticnya konvensional. Kekurangan Toyota Rush GR Sport ini berikutnya adalah soal transmisi yang masih mengadopsi matic konvensional. Sedangkan pada Honda BR-V dan Xpander Cross sudah mengadopsi sistem transmisi otomatis jenis CVT atau Continuously Variable Timing. Dilihat dari cara kerja, CVT-nya adalah sistem yang memanfaatkan dua komponen utama, yaitu pulip dan sabuk baja. Sedangkan cara kerja dan transmisi AT adalah dengan memanfaatkan torque converter. Pada mobil-mobil modern, transmisi CVT ini memiliki perbedaan gigi yang lebih halus dibandingkan transmisi matic atau AT, sehingga lebih nyaman untuk dikendarai. Sedangkan kekurangannya adalah perawatannya yang sedikit mahal dibandingkan transmisi AT. Dengan demikian, kurang lebih itu adalah ulasan daripada Toyota GR Rush GR Sport maksudnya. Jadi seperti itulah. Apakah suspensi Rush-nya keras nih? Kalau kalian mau tahu, bicara soal suspensi, faktor kenyamanan Toyota Rush itu Daihatsu Terios itu memiliki suspensi yang kabarnya memiliki suspensi yang kaku alias keras saat digunakan sehari-hari. Tadi gue udah jelasin kepada kalian semua ya. Suspensinya agak sedikit keras. Rush GR Sport mulai tahun berapa nih guys? Kalau kalian belum tahu, Toyota Rush GR Sport ini merupakan model tertinggi dari SUV terlaris Toyota Rush. Unit ini diluncurkan oleh PT Toyota Astra Motor pada September 2021. Jadi Toyota Rush GR Sport ini muncul di Indonesia itu pada September 2021. Kalau kalian belum tahu ya guys. Nah, berapa konsumsi? Nah, ini pada dananya ini berapa konsumsi BBM nah Toyota Rush. Untuk pengguna di dalam kota nih, untuk kita pengguna di dalam kota misalnya di Jakarta ya, konsumsi BBM Rush-nya itu mencapai angka 8,8 km per liter. Sementara itu ketika digunakan untuk berkendara di jalur bebas hambatan atau di jalan tol, konsumsi BBM Rush lama juga mencapai 13,8 per liter. Sedangkan untuk rate perjalanan kombinasi, konsumsi BBM Rush mencapai 11,3 km per liter ya. Berapa cc Rush tipe G-nya tadi? Toyota Rush 1.5 GAT memiliki mesin 4 silinder berkapasitas 1496 cc dengan daya maksimum sebesar
104 PS dan 6000 rpm, dan torsi maksimal itu ada 13,9 kgm pada 4200 rpm. Toyota Rush 1.5G AT ini GAT juga dilengkapi dengan transmisi otomatis 4 percepatan, membuat mobil ini lebih nyaman dan mudah dikendarai, guys. Berapa isi full tangkinya? Terutama setelah diisi penuh full alias full tangkinya ini adalah sampai 45 liter. Lumayan banyak juga ya. Mobil ini bisa melaju sampai mana, guys? Dengan kapasitas tangki BBM 45 liter, secara matematis harusnya mobil ini bisa melaju sejauh 733,5 km kalau dari 45 meter ya. Kalau kalian mau tahu juga nih Rush itu bensinnya apa, sebagai pemilik Toyota baru, Rush bekas ataupun baru, kamu harus tahu berapa jenis bahan bakar yang cocok dikhususi oleh Toyota Rush. Bahan bakar yang cocok digunakan oleh mobil adalah bensin dengan nilai oktan minimal RON 90 atau bensin sekelas Pertalite ya. Pertalite jadinya kalau kalian mau beli bensinnya ini. Rush ya. Berapa kecepatan Toyota Rush? Nah, kecepatannya ini lain hal dengan Toyota Rush. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 1419 cc VVT IDOHC yang mampu menghasilkan 109 HP pada putaran mesin 6000 rpm dan torsi maksimum 141 Nm pada 4400 rpm. Ditujukan dengan transmisi 4 gigi. Toyota Rush mampu menembus batas maksimal kecepatan itu adalah 170 km per jam ya. Oke, kurang lebih seperti itu gua akan menjelaskan daripada Toyota Rush GR Sport ya kepada kalian semua untuk bisa meneliti dan melihat kembali apakah kalian layak dan apa kalian sesuai dengan apa yang ingin kalian pakai. Ini adalah Toyota Rush GR Sport itu sendiri. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.